Puji Tuhan, selamat pagi. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita persiapkan hati kita untuk memulaikan kebaktian kita. Jemaat Tuhan, silakan bagi berdiri. Kita naikkan pujian Hanya Dekat Allahku, Rasa Tenang Hatiku. Rasa tenang
terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan, kami akan mulaikan kebaktian kami, kiranya bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Biar setiap lagu pujian yang kami naikkan semuanya berbau di hadapan-Mu Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas Tuhan, tapi sebagai kerinduan kami untuk benar-benar Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami siap memulaikan kebaktian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat silahkan duduk. Kita naikkan pujian hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada ialah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamalah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada ialah keselamatanku. Amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada ialah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat kembali silakan berdiri, kita naikkan pujian tak pernah ku ragu, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Puji Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau tuntun langkahku sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya Kau
masih bagi berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian harapanku, kasih-Mu karya-Mu. Nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman.
kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali mengingat ya Tuhan bahwa ketenangan kami hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, mengakui kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah pemelihara kehidupan kami, pencipta kehidupan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh memakai hamba-Mu supaya Tuhan setiap firman yang Tuhan mau sampaikan untuk jemaat-Mu, jemaat Bahtera, boleh kami terima dengan baik ya Tuhan. Berkati juga setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami merendahkan hati kami, membuka hati dan pikiran kami untuk boleh menerima setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami sambut berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat kembali silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi. Jemaat Bahtera yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita akan melihat pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan. Sudah berbulan-bulan kita tidak beribadah bersama-sama, tapi tidak masalah. Yang penting kita tetap mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Puji Tuhan. Kita akan melihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-7. Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, kita lihat saudara-saudara bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan itu Dia mengeluarkan umat-umatnya dari tanah perbudakan. Benar, Dia mengeluarkannya, Dia menebus. Sama seperti kita sudah ditebus oleh Yesus. Nah, judul khotbah pada pagi hari ini yaitu berpegang pada janji Tuhan di masa sulit. Apakah jemaat Bahtera masih memegang janji-janji Tuhan? Atau sudah mulai ragu dan sudah mulai bimbang? Kepercayaannya kepada Tuhan mulai luntur dan sekarang mulai menggunakan kekuatan kemampuannya untuk mau menghidupi hidupnya yang sekarang. Bagaimana jemaat Bahtera? Kita akan lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Perjalanan kita dalam mengikut Tuhan tidak akan seperti jalan tol yang mulus lurus terus. Tentunya ada perjalanan-perjalanan yang tidak mengenakkan. Berliku-liku, sebentar naik gunung tanjakan, sebentar turun lagi menukik, sebentar kita terhalang, ada kita punya keinginan-keinginan yang tidak tercapai, belum tercapai, terhalang oleh sesuatu hal yang tidak mengenakan. Kita menghadapinya, kita mulai ragu, apa Tuhan ada enggak sama saya ya? Apa Tuhan masih mengontrol keadaan-keadaan ini? Atau ya Tuhan udah enggak tahu di mana? Nah, disinilah kita perlu untuk mempercayai bahwa Tuhan itu tetap sama. Dahulu
sekarang sampai hari ini masih sama, tidak pernah berubah janjinya. Kalau dia janji menolong kita, menyelamatkan kita, memberkati kita, dia pasti memberkati, menolong, menyelamatkan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah jemaat Bahtera masih percaya Tuhan? Atau percaya kepada duit saudara? Saudara mungkin lagi punya duit. Saudara percaya kepada duit saudara. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Duit segalanya. Nah, kita akan lihat. Tuhan akan meluaskan kita menghadapi masalah-masalah persoalan supaya Dia mengetahui bahwa apakah kita percaya bahwa kondisi-kondisi ini akan dibuat Tuhan indah pada waktunya. Nah, yang pertama kita akan melihat bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, bahwa Tuhan yang pertama, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, saya akan bacakan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan janji Tuhan itu membiarkan sekarang, bukan membiarkan sebenarnya, memberi kesempatan kepada orang-orang yang masih tinggal dan hidup dalam dosa. Bukan memperpanjang usia mereka, bukan memperpanjang hidup mereka, tapi Tuhan izinkan supaya ada kesempatan mereka untuk berbalik dan bertobat. Bukan tambah jauh dari Tuhan. Nah, janji Tuhan itu akan Tuhan genapi. Tuhan akan lakukan bahwa keselamatan itu akan ada dalam hidup kita. Dia berjanji akan menyelamatkan kita asalkan kita tidak keluar dari jalur kehendaknya. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, kita percaya saudara-saudara bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak boleh diukur dengan kesetiaan manusia. Ibrani pasal 20 Bilangan pasalnya yang ke-23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal, masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati janjinya. Janji Tuhan, ada begitu banyak ilmuwan mencatat, saudara-saudara, mungkin ya ada perbedaan, tapi di sini saya lihat bahwa lebih daripada 7.000 janji yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya berapapun banyaknya janji Tuhan, tidak pernah Tuhan tidak menepatinya. Dalam Petrus dia berkata, Tuhan tidak lalai menepati semua janjinya. Walaupun kadang-kadang kita itu tidak menepati janji kita untuk setia kepada Tuhan. Nah, itu manusia. Kita sengaja mengabaikan karena merasa tidak perlu untuk setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memberikan matahari di pagi hari.
Dan Tuhan memberikan kita malam untuk kita beristirahat. Tuhan setia. Dan tidak ada janjinya dalam ribuan tahun yang dia sudah sampaikan, dia tidak tepati. Karena Ibrani pasal 11 ayat 11 berkata, Ibrani pasal 11 ayat 11 berkata, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Abraham itu tetap pegang janji Tuhan. Sekalipun dia sudah tua pada waktu itu, tapi dia pegang. Tuhan sudah janji. Tuhan pasti menepati. Jadi kita ini jemaat Batra jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah menukar janji Tuhan itu dengan kekuatanmu, dengan uangmu. Janji Tuhan itu kekal. Janji Tuhan itu pasti ditepati. Seperti yang kita dengarkan firman Tuhan minggu lalu. Bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Dia adalah Allah. Seperti bilangan tadi berkata bahwa Dia bukan manusia. Dia adalah Allah. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi jemaat Batra harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Dialah yang sudah menyelamatkan kita. Jangan percaya kepada keluarga. Jangan percaya kepada teman-teman. Jangan percaya kepada, karena keluarga kadang-kadang perusahaan dalam keluarga itu merusak karena ada keluarga yang tidak komitmen. Kita harus percaya hanya kepada Tuhan satu-satunya. Apalagi uang saudara, pekerjaan saudara, jangan. Percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan pekerjaan sehingga engkau menghasilkan uang. Makanya uangmu itu kalau dikasih sama Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan. Apalagi mengembalikan milik Tuhan, itu udah harus pasti itu. Supaya engkau tidak terikat oleh mamon itu. Sehingga engkau berkata, itu kan uang saya. Kenapa mesti dipersembahkan ke rumah Tuhan? Kenapa harus diberikan kepada pekerjaan Tuhan? Berarti saudara belum mengerti bahwa semua hidup kita itu, keuangan kita, apapun itu Tuhan kasih. Kalau kita lebih percaya itu bukan Tuhan, Tuhan bisa habiskan, Tuhan bisa hilangkan. Jadi kalau dikasih berkat, pergunakan baik-baik. Tentunya untuk pelayanan dulu, saudara harus sampaikan. Nah, jadi janji Tuhan itu pasti ditepati, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berbicara ini tentang janjinya kepada Abraham memberikan anak. Walaupun sudah melewati 25 tahun. Nah, kita akan lihat ayat-ayat berikutnya. Yang pertama bahwa janji Tuhan itu, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekarang yang kedua kita lihat, berjalan dengan iman. Jadi kita itu untuk memperoleh janji Tuhan harus berjalan dengan iman. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara-saudara,
untuk memperoleh janji Tuhan itu kita harus beriman. Apa itu iman? Segala sesuatu yang ilahi kita harus menggunakan iman. Ibrani pasal 11, coba kita baca. Ibrani pasal 11. Nah, Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus percaya dengan iman walaupun kita belum melihat. Abraham belum melihat anaknya. Tapi dia percaya bahwa Allah yang berjanji. Apapun mungkin yang saudara perlukan dan sudah mendoakannya, percaya Tuhan pasti memberikan dengan iman. Kenapa harus dengan iman? Karena belum kita lihat. Iman kepada Tuhan dan melakukan seluruh kebenarannya. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Bukan ya, kalau kita beriman kepada apa yang dijanjikan Tuhan, karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kepada Tuhan harus beriman. Makanya orang percaya itu dikatakan orang yang beriman. Belum nampak kita sudah percaya. Kita yakin. Karena Tuhan yang berjanji. Hidup kita sebagai orang Kristen harus dipimpin oleh iman. Bukan oleh uang. Bukan oleh harta. Iman. Karena kalau uang sementara bisa habis atau saudara pensiun. Tapi iman itu berkelanjutan. Itulah yang harus berjalan dalam hidup kita. Meskipun kita tahu bahwa tidak ada yang bisa meramal masa depan, tapi kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan masa depanku yang baik. Sekalipun kita mungkin bimbang melihat keadaan kita lihat tidak ada perubahan. Kayaknya ya sesuatu tidak berubah hidup kita. Tapi kita terus melangkah dengan iman kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Lihat keadaan, aduh tidak mungkin lah ini. Susah banget, aduh. Ini keadaan susah semua, tidak berubah, saya tidak berubah, tapi kita melangkah terus, melangkah dengan iman. Kita berjalan dengan iman. Karena iman akan membawa kita kepada janji-janji Tuhan. Iman itulah yang akan membawa kita, menggiring kita kepada janji Tuhan. Berjalan terus, melangkah terus dengan iman. Bukan dengan pikiran, bukan dengan kekuatan. Kita tidak mampu. Saudara harus percaya Tuhan. Saudara akan melihat janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup. Ia pergi menuju sebuah negeri. Abraham pergi menuju kepada suatu negeri yang dia tidak tahu. Tapi dia percaya dan terus berjalan. Tuhan menuntun dia terus berjalan, tidak ngomel. Kemana sih Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau buat? Nah kadang-kadang kita begitu. Apa Tuhan? Tidak ada ini, tidak ada. Apapun keadaan kita, kesulitan ekonomi, keadaan yang terpuruk mungkin saat ini, terus berjalan melangkah dengan iman kepada Tuhan. Jangan malah saudara lebih jauh dari Tuhan.
Karena firman Tuhan berkata, di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Makanya percaya sama Tuhan. Anak-anakmu kasih sama Tuhan. Jangan kita sibuk dengan adat istiadat, menyerahkannya kepada adat istiadat. Sama Tuhan. Kemarin ibu pergi ke sebuah pemakaman anak muridnya, orang tua anak muridnya, kaget ibu. Tidak ada lagi adat istiadat. Oh, kami di sini tidak pakai lagi adat istiadat. Kalau Tuhan tolong, Jemaat Batra, tahun depan kita tidak mau lagi bikin-bikin adat. Amin. Amin, Jemaat Batra. Kita tidak boleh bergantung kepada adat, harus kepada Tuhan. Ya, terserah. Kalau jemaat tidak suka, ya terserah. Tapi kita mau terapkan. Kalau gereja lain bisa, kenapa Jemaat Batra nggak bisa? Ketergantungan kepada hal-hal yang tidak pasti. Tapi kalau Tuhan, pasti. Pasti Tuhan menyelamatkan kita. Pasti Tuhan menolong kita. Abraham percaya sekali kepada Tuhan. Walaupun waktu itu usianya sudah 75 tahun. Oh, bagaimana ini? Dia tetap yakin apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Roma pasal 4 ayat 19. Dia tidak lemah. Mungkin kita dalam situasi keadaan yang tidak mengenakan. Tapi jangan lemah. Roma pasal 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dia tidak goyah. Keadaan apapun yang kita alami, jangan goyah. Harus beriman terus kepada Tuhan. Bahwa dialah penolongku yang ajaib. Walaupun keadaan sekarang begini. Abraham, janji Tuhan udah 100 tahun sekarang. Jika Abraham mau setia menunggu kepenuhan janji Tuhan selama 25 tahun, bagaimana dengan kita? Sudah berapa tahun kita mengikut Tuhan, kayaknya tidak ada perubahan. Tapi dia tidak frustrasi. Dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, dia tidak lemah. Semangatnya terus mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh. Bukan dia semakin kendor, semakin tidak percaya kepada Tuhan. Dia lanjutkan hidupnya terus. Sampai dia menerima janji Ishak itu. Dan yang ketiga. Hidup seolah-olah telah menerima janji-janji Tuhan. Nah, ini yang susah. Belum ada kok bisa kita yakin. Perhatikan ketika Abraham, waktu Tuhan menguji imannya. Nah, kadang-kadang kita itu Tuhan kasih berkat, terus Tuhan uji berapa kau mau mengembalikan milik Tuhan. Kadang-kadang kita tidak jujur sama Tuhan. Atau berapa kita mau sampaikan kepada gereja, tempat pelayanan. Berapa? Kadang-kadang kita itu bisa berhitung. Abraham tidak. Waktu Tuhan berkata, anakmu itu persembahkan untuk aku. Abraham tidak kecewa. Dia percaya bahwa Tuhan akan mengganti lagi anak yang lain. Atau anaknya itu dibangkitkan. Kita kan kadang-kadang kalau soal uang, waduh, kalau saya kasih kira-kira tergantikan enggak? Nah, itulah yang membuat sulitnya kita itu beriman kepada Tuhan. Tetapi kepada apa yang kita miliki, kita pegang, kita punya. Karena Tuhan tidak kelihatan. Makanya hidup kita ini hidup dengan keadaan yang kelihatan. Kita tidak mampu melihat. Sorga itu tidak kelihatan. Tapi kita harus yakin bahwa sorga itu ada dan kita akan ke sana. Kecuali saudara tidak beriman akan sorga. Berarti saudara tidak beriman kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan. Abraham
Dia tidak ragu, dia lakukan saja, dia percaya bahwa Allah akan mengganti lagi. Tuhan kok yang kasih berkat saudara itu, Tuhan yang kasih. Tuhan mampu mengganti. Ketika kita sudah menerima janji Tuhan tetapi diminta beriman lagi untuk hal yang sama, kita kadang-kadang sulit. Bagaimana reaksi kita? Ini Tuhan udah kasih, udah lama menunggu. Tapi sekarang dia minta. Tapi Abraham menolak, tidak. Dia pergi. Dia sampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya untuk mempersembahkan anaknya. Ibrani pasal 11 ayat 19. Ibrani pasal 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia tidak kecewa, saudara-saudara. Walaupun Tuhan suruh dia itu mempersembahkan Ishak, tapi dia yakin Ishak itu masih ada di dalam dia. Tuhan pasti gantikan. Dia yakin Tuhan tidak mungkin menghancurkan dia punya kerinduan untuk memiliki anak. Karena Tuhan yang janji, dia sendiri secara jasmani, secara manusia tidak bisa lagi memperoleh anak. Apa yang saudara merasa bahwa saudara tidak mampu memperoleh? Apa yang saudara rasa bahwa tidak mungkin saya mendapatkannya? Tuhan bisa kasih. Tuhan mampu memberikan yang tidak kita pikirkan, yang kita tidak sangka. Secara manusia tidak mungkin. Dari gaji, dari kehidupan tidak mungkin. Tapi kalau saudara menerimanya mujizat dari Tuhan, ingat, itu bukan hasil usahamu, tapi itu karena Tuhan. Oleh kebaikan hati Tuhan mempercayakan. Jadi saudara harus percaya, yakin. Jangan kecewakan Tuhan. Akhirnya berkat Tuhan itu jadi bagian yang nomor 1 daripada Tuhan. Entahkah Tuhan mau menjawab besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tidak jadi masalah. Tetapi hiduplah seolah-olah kita ini sudah menerima. Siapa yang merindukan rumah? Seolah-olah kita sudah punya rumah. Kita bukan percaya kepada diri kita mampu membeli, tapi kita percaya kepada Tuhan yang akan memberikan. Jadi makanya yang dulu saudara tidak mampu dan sekarang saudara sudah menerima, ingat itu dari Tuhan. Bukan dari kerja keras dan usaha saudara. Abraham tidak mampu memperoleh anak, sudah mati pucuk, sudah tidak bisa lagi secara kedokteran. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu juga menjadi keyakinan kita, bahwa janji Tuhan itu sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya kita sudah memperolehnya. Bukan mimpi, bukan angan-angan, tapi kerinduan yang kita bawa sama Tuhan. Ayatnya yang terakhir, Ibrani pasal 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Nah, seperti Abraham, dia lihatnya anaknya ini udah miliaran manusia.
Enggak kan? Mungkin kita juga tidak diizinkan Tuhan melihat anak-anak kita diberkati. Tapi kita tidak pernah kecewa sama keadaan yang kita hadapi, kita alami saat ini. Bukankah Tuhan menepati janjinya? Walaupun janji itu baru digenapi setelah kita berpulang ke rumah Tuhan. Kepada anak-anak kita, saya ingat Pendeta Awondatu. Orang tuanya itu waktu dia masih kecil masak di makanan kaleng Blue Band zaman dulu. Sekarang turun ke cucu anaknya Awondatu, dia tinggal menikmati berkat Tuhan. Tapi di sini Tuhan mau mengajar kita untuk berpegang kepada janjinya. Janji Tuhan itu jangan kita lihat dengan keadaan akhirnya kita melupakan dan kita meninggalkan Tuhan. Tidak, kita harus berpegang terus kepada janji Tuhan. Judul khotbah pada pagi hari ini, berpegang pada janji Tuhan di masa sulit. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan itu harus kita jalani dengan iman sehingga kita memperoleh janji itu. Dan kalau kita belum memperoleh saat ini, seolah-olah kita sudah peroleh. Bukan dengan kekuatan kita. Karena Abraham secara kedokteran tidak mungkin punya anak. Bagi kita mungkin juga tidak mungkin dari keuangan, dari kemampuan kita. Tapi kalau itu janji Tuhan, Dia akan menepati. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, ajar jemaat Bahtera Tuhan untuk terus berpegang pada janji-Mu. Bukan hanya janji berkat di dunia ini, bukan hanya janji perlindungan dan kesehatan, tetapi janji keselamatan itu yang terpenting Tuhan. Bahwa Engkau akan menyelamatkan kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami tempat di rumah-Mu. Itulah tujuan kami Tuhan. Bukan bekerja terus sepanjang hidup kami. Bukan mencari uang terus sepanjang hidup kami. Bukan mengejar hal-hal yang ada dalam dunia ini. Tapi kami mau mengejar sorga. Itu sebabnya keadaan apapun secara duniawi. Mungkin dilihat kami berkekurangan, kami tidak mampu, kami tidak punya ini, kami tidak punya itu. Tapi kami terus berjalan dengan iman, melangkah dengan iman, dan menuju kepada sorga yang kekal. Karena itulah tujuan kami yang sesungguhnya. Kalaupun Engkau memberkati kami Tuhan, itu adalah urusan-Mu Tuhan. Itu adalah kemauan dan maksud-Mu. Ketika janji-Mu akan memberkati kami, Engkau akan memberkati kami. Bukan urusan kami. Urusan kami setia kepadamu. Kalau kami sudah memperoleh apa yang Engkau janjikan, kami semakin setia kepadamu, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga barang-barang duniawi ini, rumah, mobil, apapun, seolah-olah kami tidak menggunakan. Tetapi kami menuju kepada sorga yang lebih mulia. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan. Tetapi di sana kami hanya ada sukacita memuji Engkau, memuliakan Engkau. Jaga terus hidup jemaat Bahtera untuk tidak menyimpang Tuhan. Bahkan tidak percaya kepada janji-Mu. Melainkan mereka tetap setia kepada janji. Apapun keadaan kesulitan ekonomi yang mereka alami, mereka tetap beriman kepadamu. Melangkah dan berjalan kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik bagi hidup mereka. Berkati setiap korban persembahan yang disampaikan oleh umat Tuhan. Balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus. Menyertai jemaat Bahtera Perumna 1 Tangerang. Saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi.
Tuhan memberkati. Jangan lupa persembahan saudara. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Sehat dan menjaga terus kesehatan. Puji Tuhan.